adik-adik, jumpa lagi dengan Lose Lina, Lose Dimas. Ada Lose baru yang bergabung dengan kita, ada Lose Farida. Yuk, kita panggil Lose Farida yuk. Lose Farida, Lose Farida. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Tentu baik-baik ya. Sebelum kita lanjutkan kebaktian pagi hari ini, mari kita bersama-sama masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur ya Tuhan, karena Tuhan telah memelihara anak-anak kami. Pagi hari ini mereka dapat kembali di rumah mereka masing-masing untuk mengikuti akan persekutuan sekolah minggu ini. Kau berkati ya Tuhan, segala puji syukur mereka yang mereka panjatkan. Mohon Tuhan Kau memberkati anak-Mu ya Tuhan untuk memuji, membesarkan nama Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan, kebaktian ini awal hingga akhirnya Tuhan, mohon Tuhan pimpin dan berkati. Berkati pada lause-lause yang memimpin akan pujian maupun yang akan firman Tuhan. Kami berdoa di nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Lose Farida yang sudah memimpin kita di dalam doa. Mari adik-adik kita akan berdiri di tangan pujian yang berjudul Kasih Kau dengan Kasih Tuhan. Kasihi Kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan, ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja, ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan, ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja, ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan, ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja, ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan, kasihi Kau dengan kemuliaan Raja, ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Silakan duduk adik-adik. Nah, sekarang waktunya kita akan menyaksikan video kiriman dari teman-teman kalian. Makin bertambah teman-teman kalian yang sudah mengirim ayat hafalannya ke Lose. Yuk, yang belum, Lose tetap akan tunggu kalian untuk mengirimkan video ayat hafalan kalian. Nah, sekarang waktunya kita saksikan video kiriman dari teman-teman kalian berikut ini dari kelas Galatia dan kelas Efesus. Yuk, kita saksikan. Yohanes 16 ayat 13a. Tetapi apabila ia Datang kepadamu yaitu roh kebenaran ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13a. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Nah, itu tadi video kiriman dari teman-teman kalian. Bagus bukan? Nah, Lose punya satu permintaan lagi buat kalian. Coba
kalian kirimkan foto kalian saat kalian sedang melakukan ibadah sekolah minggu online. Yuk, minta papa atau mama, kakak untuk memfoto kalian saat kalian sedang mengikuti ibadah online. Kirimkan ke Lose. Lose kangen lihat wajahnya kalian satu-satu. Lose seneng waktu yang ngirim video, beberapa teman kalian yang mengirim video, Lose senang sekali melihat wajah-wajah mereka. Ada Noel, ada Malvin, ada Nathan, ada Vira. Yuk, yang lain Lose tunggu juga ya. Nah, saatnya kita akan memuji Tuhan kembali. Kita akan nyanyikan sebuah lagu Jalan Serta Yesus. Yuk kita bangkit berdiri untuk memuji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur ya Tuhan, pada pagi hari ini anak-anak-Mu akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, Kau berikanlah mereka pengertian dan supaya mereka sungguh-sungguh mengerti akan firman Tuhan, dan bukan mereka hanya mendengar, tetapi mereka dapat melakukan dalam hidup mereka hari lepas hari. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan, yang mereka juga yang belajar di rumah mereka masing-masing untuk belajar online ya Tuhan. Tuhan, Kau memberkati, berikan penuh hikmat bijaksana kepada mereka. Kami juga rindu Tuhan, kuatkanlah iman percayaan mereka kepada Tuhan, supaya iman mereka makin hari makin bertumbuh menjadi dewasa, supaya mereka kelak menjadi anak Tuhan yang setia dan selalu beriman kepada Tuhan. Tuhan, berkati juga orang tua mereka ya Tuhan. Berkati anak-anak kami serahkan tangan Tuhan. Kami berdoa di nama Tuhan Kristus. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan review cerita yang akan disampaikan oleh Lose Dimas. Setelah kalian mendengar review cerita, akan ada juga pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan kalian jawab. Jawabannya dapat kalian kirimkan melalui foto atau video ke Lose. Dan minggu depan akan diumumkan siapa yang akan memenangkan dari review cerita dari pertanyaan review cerita di minggu ini. Ya, ditunggu jawabannya. Yuk kita dengarkan review cerita sekarang ini. Shalom adik-adik, selamat pagi. Lose Dimas senang sekali bisa menyapa adik-adik pada pagi hari ini. Nah,
seperti sudah disampaikan oleh Roselina tadi, bahwa hari ini kita tidak akan mendengarkan suatu cerita, tetapi kita akan mengulang atau mereview beberapa cerita yang sudah Loso Dimas ataupun Roselina sampaikan beberapa minggu yang lalu. Nah, nanti adik-adik harus memperhatikan cerita apakah itu, karena akan ada beberapa pertanyaan. Dan seperti yang sudah disampaikan oleh Roselina tadi, pertanyaan bisa dikirimkan kepada Loso Dimas ataupun Roselina untuk kita bisa nilai, dan pemenangnya akan mendapatkan sesuatu, ya kejutan lah pokoknya untuk adik-adik sekalian. Nah, cerita atau ulangan cerita yang pertama. Cerita ini bercerita tentang perjalanan seseorang dari suatu tempat ke tempat lain. Dia kemudian dirampok habis-habisan di tengah jalan, dan dia mengharapkan pertolongan, dan akhirnya dia juga ditolong oleh salah satu orang yang lewat itu. Nah, pada saat itu setelah ditolong, dia dibawa ke penginapan di situ, dan dia disembuhkan, apa istilahnya, dia dirawat oleh pemilik penginapan itu. Nah, kalian tahu enggak? Ini cerita tentang apa? Itu pertanyaan yang pertama. Jadi pertanyaan pertama adalah, itu yang sudah tadi Loso Dimas katakan, itu judul ceritanya tentang apa? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, siapakah yang pertama kali lewat di dekat orang yang habis dirampok habis-habisan itu? Yang pertama kali, siapakah yang pertama kali lewat di dekat orang yang dirampok habis-habisan itu, setelah dirampok habis-habisan yang pertama kali? Itu pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga, siapakah akhirnya yang menolong orang yang sudah dirampok habis-habisan itu? Pertanyaan ketiga, siapakah akhirnya yang menolong orang yang sudah dirampok habis-habisan tadi? Dan pertanyaan yang keempat, apakah yang adik-adik pelajari atau adik-adik pahami dari cerita perumpamaan ini? Kalian bisa tuliskan itu di secari kertas, kalian bisa foto, ataupun kalian bisa nanti di video oleh papa mama dan dikirimkan ke Loso Dimas ataupun Roselina. Nah, itu adalah review cerita yang pertama. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Kita akan masuk ke dalam cerita yang kedua. Ya, dengarkan baik-baik. Cerita yang kedua ini bercerita tentang cerita tentang benda yang sangat kecil. Benda itu sangat kecil sekali. Tetapi benda yang sangat kecil itu bisa bertumbuh dan menjadi sesuatu yang sangat besar. Dan kalau dia sudah menjadi besar, dia bisa berguna dan bermanfaat bagi hewan ataupun orang-orang di sekitarnya. Nah, kalian ingat nggak cerita tentang itu? Dan yang kedua, benda ini biasanya dipakai dalam pembuatan roti. Nah, fungsinya apa benda ini? Fungsinya supaya roti yang akan dibuat itu mengembang sehingga menjadi besar. Nah, dari dua cerita ini, pertanyaan pertama, kira-kira cerita ini adalah perumpamaan tentang apa ya?
Nah, itu pertanyaan pertama dari review cerita yang kedua. Dan pertanyaan kedua, apakah pelajaran yang bisa adik-adik peroleh atau dapat dari cerita ini? Nah, sekarang Losa akan menceritakan sedikit atau mereview dari cerita yang ketiga. Losa harap kalian tetap memperhatikan dengan sungguh-sungguh, karena Losa akan memperagakannya. Suatu hari, beberapa orang melihat ke atas dengan terkagum-kagum. Wow! Kemudian, apa yang dilihat itu menghilang. Dan tak kalah setelah menghilang, tampaklah dua orang yang bercahaya berbicara dengan mereka. Nah, kalian tahu ini cerita tentang apa? Ya, pertanyaan pertama dari review yang barusan Losa ceritakan. Apakah peristiwa yang barusan Losa ceritakan itu peristiwa tentang apa? Dan pertanyaan kedua, pada saat Losa menceritakan peristiwa hal itu, ada 3 pelajaran yang bisa kita ambil, atau ada 3 janji yang diberikan kepada orang-orang itu pada saat itu. Jadi sekarang kita masuk ke dalam review cerita yang keempat. Nah, cerita ini dimulai dengan adanya angin yang bertiup cukup kencang. Wah, setelah angin itu bertiup cukup kencang, tiba-tiba ada orang mendengar orang di sampingnya berbicara dengan bahasa-bahasa yang lain. Yang sebelumnya orang itu yakin bahwa dia tidak mungkin bisa berbahasa itu. Dan kemudian mereka berbicara dengan bahasa-bahasa lain dan itu didengar oleh orang-orang di luar tempat mereka berkumpul. Nah, setelah itu mereka ada salah satu orang yang kemudian berbicara dengan lantang. Nah, itu adalah sepenggal review cerita yang keempat. Nah, pertanyaan pertama, kira-kira review cerita tadi bercerita tentang peristiwa apa ya? Itu pertanyaan pertama. Tentang peristiwa apa review yang barusan Losa Dimas katakan? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, siapakah nama orang yang kemudian dengan berani berbicara kepada banyak orang setelah peristiwa itu? Yang awalnya takut dan kemudian dia jadi tidak takut. Nah, siapakah nama orang itu? Itu pertanyaan yang kedua. Dan pertanyaan yang ketiga, yang terakhir adalah pelajaran apa yang bisa kalian petik atau terima dari cerita review ini? Nah, sekali lagi Losa Dimas sampaikan, kalian bisa tulis itu di dalam suatu kertas, kalian bisa foto ataupun di video oleh papa mama kalian, dan kalian kirim ke Losa Dimas ataupun Loselina. Nanti kita akan nilai, dan jangan lupa yang paling mendekati atau paling benar jawabannya akan mendapatkan sesuatu yang buat kalian, dan nanti akan kita kirimkan ke rumah kalian yang memang
bisa menjawab setiap pertanyaan dengan benar. Nah, itu adalah review beberapa cerita untuk sekolah minggu kita hari ini. Nah, Lose Dimas dan Lose Lina menunggu jawaban kalian. Nanti jangan lupa kalian kirimkan kepada Lose Dimas dan Lose Lina untuk kita nilai masing-masing. Nah, sekarang kita akan mengakhiri sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa untuk mengakhiri sekolah minggu kita hari ini. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kesempatan di mana kami boleh diingatkan kembali akan beberapa cerita, akan beberapa kisah di dalam Alkitab. Tuhan, tolonglah kami untuk kami mengerti apa yang menjadi rencanamu di dalam beberapa kisah yang akan kami pelajari ini atau akan kami ulang ini. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami, mampukanlah kami, dan kami berdoa Tuhan untuk kami, biarlah kami setia mengiring Engkau. Kami juga tak lupa berdoa untuk Papa Mama kami, biarlah berkat Tuhan, anugerah damai sejahtera yang daripadamu itu tercurah bagi keluarga setiap kami masing-masing dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, dan kami rindu Tuhan atas perkenan-Mu. Minggu depan kami boleh datang kembali beribadah kepadamu di dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat siang, sampai bertemu minggu depan. Nah adik-adik, sebagai respon atas review firman Tuhan yang sudah kita lakukan pada hari ini, kita akan menyanyikan pujian bagi Tuhan dengan judul lagu Ku Menang bersama Yesus Tuhan. Silakan duduk kembali. Nah, hari ini kita tidak ada ayat hafalan karena kita melakukan review 4 cerita minggu yang lalu. Nah, ditunggu jawaban kalian ya. Jangan lupa untuk mengirim foto atau video jawaban kalian kepada Lose. Dan jangan lupa juga kirim foto kalian yang pada saat kalian sedang ibadah. Lose kangen dengan kalian semuanya. Ya, dari kelas Galatia dan kelas Efesus ditunggu. Lose Dimas pun menunggu, Lose Farida pun menunggu
foto-foto kalian atau video kalian. Nah, ibadah kita selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.